Perempuan takut anaknya kenapa-napa. Kalau ayah takut anaknya nggak bisa apa-apa. Kalau kamu? Aku? Ya gini-gini aja. Pagi-pagi ambiar nonton ambiar geger. Ini keluarga yang satu ini cocok sama kamu. Kan pacar kamu bahasa Perancis. Ya. Keluarga ini juga bahasa Perancisnya lancar. Aduh, sayangnya nggak ada tulisannya, jadi nggak bisa bantu. Nanti coba kita tes bahasa Perancisnya ya. Pagi-pagi ambiar ini dia Desi Genoveva, ada Kevin sang suami dan juga Mikael. Silakan. Hai. Desi, ayo dong, keluarkan skill kamu dalam menggunakan bahasa Perancis. Silakan sapa. Suruh ngomong apa? Bahasa Perancis apa? Bahasa Perancisnya nyongrateye. Ini bahasa ngapak. Coba bahasa Perancisnya mau makan siang. Bahasa ngapak kayak mau makan sin arep madang awan. Coba suamiku ganteng banget. Oh, bojone nyongnya bagus pisan lah ya. Bagaya nemen Pol. Apa iya? Ya ini, iya gantengnya Pol. Ini sosokan bisa bahasa ngapak padahal nggak bisa. Kalau anak kamu, dia paham nggak apa yang kamu sampaikan sebetulnya? Oh, ini langsung pergi dari saya. Langsung papa minta tolong. Kayaknya belum mengerti sih. Belum ngerti ya? Soalnya pakai bahasa Indonesia. Iya ya, tapi kita gemes ngeliat mereka nih ya, keluarga kecil bahagia. Oh, makasih. Iya. Makasih udah mampir ke sini ya. Terima kasih, baik kita ketemu minggu depan ya. Kita mau kasih lihat kehidupan keluarga Desi Genoveva yang sudah menjadi ibu. Gak berasa ya, kemarin lu terakhir datang sini masih segini udah jadi ibu lagi sekarang ya. Itu tahun berapa? Desi, gadis ini apa? Mikael sekarang umurnya berapa Mikael? Mikael umurnya 1,5 tahun. 1,5 tahun, udah bisa naik motor katanya Mikael. Gimana naik motor? Udah bisa bawa bus, Pak. Dia biasa ke bursa efek malah. Desi gimana menjadi seorang ibu Mikael sekarang 1,5 tahun? Waduh, roller coaster rasanya ya. Oh. Soalnya emang menjadi ibu tuh nggak ada pelajarannya di sekolah. Iya. Jadi kayak ya banyak hal yang tidak terduga sih kalau nyongnya bilang ya. Misalnya apa? Contohnya kayak ya pertama kali gantiin popok anak. Terus habis itu kalau misalnya pas udah 6 bulan kita nyuapin makan, kita pikir kan udah ada teori-teorinya, ya asal dulangin aja makan gitu ya. Ternyata enggak, jadi ada yang namanya gerakan tutup mulut. Maksudnya kayak anaknya nggak mau makan. GTM? Iya, GTM. Jangan mumetepol. Suami, Kelvin bantuin nggak? Bantuin. Menurut kamu, istri kamu ini Desi adalah ibu yang seperti apa? Dia Ketawa sih, Des. Udah aku lirikin ini. Jawabnya apa? dia ibu yang hebat sih. Wes. Ya, dia masih belajar lah sama-sama untuk ngebesarin Mikael gitu. Pernah nggak ngelihat dia dalam kondisi stres sebagai seorang ibu untuk pertama kalinya? Pernah banget. Saat apa itu momennya? Pas baru lahiran juga dia udah kayak Sebulan pertama. Iya, sebulan pertama tuh dia kayak bukan nggak mau pegang sih, dia kayak takut atau apa gitu. Ada baby bluesnya Iya, ada dikit baby ya. Baby blues, karena kan ya yang tadi Nyongnya bilang pertama hormonnya belum stabil setelah melahirkan, jadi kayak rasanya tuh bener-bener campur aduk sih. Terus habis itu terkurasnya bukan secara mental doang tapi tenaga juga, karena pertama kali setelah melahirkan kan waktunya tuh kayak terkekuras kan, begadang-begadang gitu-gitu sih. Kamu pakai babysitter nggak sih? Enggak. Oh enggak, jadi semua diurus sendiri. Berdua. Gantian nggak sama Kelvin? Gantian, jadi juga itu kayak ini sih, belajar juga. Awalnya ngeraba-raba, awalnya kita berdua Apa yang kamu raba? begadang bareng-bareng, tapi ternyata kita harus shift-shiftan gitu. Kayak misalnya malam ini ya aku yang begadang, besoknya baru Kelvin. Ini kan sebagai pasangan suami istri, orang tua yang baru punya baby. Sekarang kamu ngeliat Kelvin, nah Kelvin ini sebagai bapak yang seperti apa? Wah, mantep sih. Gimana
Gimana coba? Sebagai bapak. Coba terangin gimana mantepnya nih. Ya kan ada, soalnya ada yang Mantep bantuin, apanya? Mantep. ada yang bantuin, ada yang enggak. tuh. Iya, makasih ya Kak ya. Iya. Mantepnya Belain, gimana belain. mantepnya? Mantapnya itu maksudnya kan sebagai peran ayahnya tuh dapet banget karena yang aku tadi bilang kalau aku sendiri sebagai ibu misalnya ngurus sendiri kayaknya bisa puyeng gitu. Tapi maksudnya dengan adanya dukungan suami ya pas sebulan awal tuh aku bisa nangis-nangis mulu Kak. Tapi kayak kok capek ya, kok gini ya, ntar kita Tapi bisa nggak ya? disabarin, Iya. Sebulan punya anak nangis. Kamu tahu nggak suami kamu sebulan menikah sama kamu dia jangan nangis. Itu dibahas juga ya. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Tadi sempat dibahas juga sama seorang Desi. Desi Genoveva alami baby blues setelah melahirkan. Ya emang nggak ada pelajarannya jadi ibu ya, jadi orang tua. Iya. Dan lebih Dan ke- itu selamanya lagi. Iya. Ya. Benar. Kamu dulu ada baby bluesnya nggak Ola? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau Teh Nia ada dulu baby bluesnya nggak? Ada zaman dulu mah nggak ada. Namanya istilahnya nggak ada begituan. Iya kalau zaman dulu nggak ada. Tapi kamu belajar dari buku, baca-baca internet gitu nggak sih? Kalau misalnya kita sih baca, yang pasti kan sekarang internet kan udah gampang diakses ya Iya. Kak ya. Belajar juga, tapi kita juga belajar praktek juga tuh. Kayak misalnya gimana cara mandiin anak, habis itu ikut kelas-kelasnya juga. Ikut kelas? Ikut kelas juga. Oh, ping. Ikut kelas apa aja kamu? Ya itu kelas kayak untuk mandiin anak terus kayak persiapan persalinan gimana. Desi, kita juga mendapatkan kabar yang satu ini di masa kehamilan seorang Desi Genoveva. Desi X JKT48 ternyata alami vanishing twin syndrome. Tapi satu janin menghilang. Penyebabnya kita belum tahu. Jadi vanish twin syndrome ini awalnya ada 2 janin ya. Betul, 2 kantong sih kalau kasusnya di aku. Oke. Jadi kayak 2 kantong, terus habis itu makanya aku sempat ganti dokter juga ke yang dokter yang di apa ya kayak istilahnya sering menangani kasus untuk bayi kembar. Tapi ternyata pas dicek ada 2 kantong nih. Oh ternyata ada kemungkinan kembar gitu kan. Makanya langsung bilang suami, wih langsung entuk kembar ya gitu ya. Iya. Terus habis itu ternyata salah satu kantongnya tuh kosong gitu. Jadi cuman kantong aja. Jadi janinnya nggak tumbuh. Oh, itu tuh penyebabnya apa? Penyebabnya sih Kemungkinannya. banyak ya kemungkinannya ya. Tapi kalau misalnya secara medisnya sih kurang paham juga. Ketika ada 2 kantong seperti itu artinya harus dikeluarkan saat itu juga atau nanti proses persalinan ya ketika persalinan si baby ini keluar? Kalau kasusnya di aku sendiri karena kantongnya itu kosong belum ada janin sama sekali, jadi dibiarin aja dia akan lurus sendiri. Oh. Jadi kayak waktu awal-awal sempat tanya juga ini bakal ngaruh nggak ya ke janin yang satu lagi gitu kan? Tapi ternyata enggak. Jadi yang penting kita cek aja secara berkala. Maksudnya yang penting yang ada janinnya tuh aman. Dan itu luruh dengan sendirinya? Iya. Di bulan keberapa pada akhirnya itu luruh atau hilang dengan sendirinya? Waduh, waktu itu aku belum sempat masuk ke dalam janinnya sih ya. Oh. Jadi sendirinya aja sih. Dengan sendirinya. Ya, otomatis aja gitu. Otomatis. Oke. Kelvin sang suami ini juga katanya dibilang sebagai ayah idaman atau suami idaman, menunjukkan keluarga cemara, ikut jaga bayi juga. Oke, sebelumnya ngomongin soal suami idaman, ayah idaman, menjaganya tuh kalau pulang kantor ya, Kelvin kalau lagi capek kerja gitu ya, kan manusiawi banget gitu. Satu sisi lo capek, tapi ngelihat istri kesian juga. Itu tuh akhirnya gimana? Sebenarnya kalau Kalau lagi capek sih sebenarnya saya tahan aja sih sebenarnya. Apapun gitu saya ya udah Terima aja. terima aja. tanggung jawab kan. Ini kan anak kita bersama, Iya. bukan anak ibu doang atau anak ayah doang. Iya. Me time-nya kamu kapan? Me time-nya kalau dia udah bobo. Ya, dia tidur kita me time. Iya. Me time-nya kamu juga saat tidur. Itu bukan me time, our time namanya. Bisa sendiri-sendiri juga. Ya sendiri-sendiri juga, misalnya mau scroll HP Ya. gitu kan. Jadi Dia nunggu main anaknya tidur. game online. Tapi hobi masing-masing kan harus punya hobi sebagai seorang pribadi gitu maksudnya. Nggak ada yang tidak berhubungan dengan suami atau istri gitu, masih suka ketemu teman atau enggak hobinya sendiri-sendiri gitu? Jujur awal-awal sih nggak bisa ya. Tapi ini setelah udah mulai toddler gitu ya, udah mulai bisa sih. Kayak misalnya aku sesekali nyempetin ketemu teman-teman. Masih suka nyari belut di sawah? Waduh, Beda dong. kalau hari Rabu doang. Atau mungkin Kevin masih sering nyari undur-undur. Undur-undur. Oke, Desi dan juga Kelvin, kita mengajak mereka untuk bermain dalam permainan siapa yang paling. Oke, Desi, pertanyaan pertama ya. Siapa yang paling sering begadang nemenin anak? 1, 2, 3.
Dia Kamu ada- tidur ya banyaknya? Kalah ya. Tidur, ya. Pernah paling Karena kan paginya masak. oh, paginya masak. Oh, jadi Pembelaan. oh, iya. Jadi kamu ingin dikenal sebagai Enggak juga sih. sebagai istri yang Bisa semuanya lah bisa ya. semuanya gitu ya. Enggak juga sih kan. Kamu pernah paling larut menjaga anak sampai jam berapa, Kelvin? Paling sih jam 1, jam 2 sih. Jam 1, jam 2. Lumayan ya. Awal-awal juga Ya, ya. awal-awal. Bangunnya berapa kali? Bangunnya berapa kali? Apanya? Mbak, Baby. Ya, anaknya, bapaknya atau anaknya kan? Gue nanya bapaknya apa anaknya? Bener. Lagi Mama Ola ngasih pertanyaan langsung bangunnya ya. Iya, anaknya bangun berapa kali? Anaknya malam bangun bisa berapa kali? kalau pas awal-awal sih mungkin Bisa 3 kali lah maksimal. 2-3 kali, tapi sekarang sih udah jarang. Udah Kalau dia kayak sekarang sih udah tidur kayak normal kita Iya. aja sih. Oke. layaknya orang dewasa. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling jago menenangkan anak saat rewel? 1, 2, 3. Oh Desi ini kayaknya nggak berbakat jadi ibu ya? Bukan, karena gini, karena semua orang perempuan itu biasanya tuh semuanya kelihatan kan dari melahirkan, menyusui, stresnya tuh kelihatan semuanya. Ada Akhirnya banget. dia overwhelmed. Nah, akhirnya bapaknya yang nenangin. Iya, Bang. Benar? Makasih Kak. Ah, Tapi bener sih. 3 anak soalnya. Maksudnya kayak apa ya? Yang dirasa tapi ada ngerasa bersalahnya juga jadi seorang ibu misalnya Iya, kita kayak ngerasa overwhelm itu. Iya. Tapi kita nggak bisa hindarin juga ya kayak rasa stres itu sendiri. Oh, iya. Tapi suamiku sabar banget sih. Oke, atau mungkin jarang ketemu. Maksudnya kalau papanya kan sering di luar, giliran ketemu anaknya kangen banget, jadi lebih menenangkan anaknya mungkin Gak ya. juga sih, juga emang sih, emang suaminya sabar aja aja. baik. Ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Nggak usah dilurusin Kak. Iya. Emang baik Oke, aja. pertanyaan berikutnya. Tapi kamu amat sangat beruntung. Iya, puji Tuhan. Siapa yang paling sering lupa bawa barang penting anak saat pergi? 1, 2. 2, 3. Iya juga nih. Nih, Barang apa yang biasanya lupa dibawa oleh suami? botol minum. Minum. Botol minum. Botol minum anak misalnya. Jadi tuh gini Kak, misalnya dia kan emang sabar untuk menenangkan anak. Aku tuh lebih prefer untuk nyiapin barang-barangnya. Oh. Jadi sekalian beberes, sekalian me time gitu Kak. Dia well prepared sih. Well prepared. Oh, jadi kamu suka lupa Ya. botol minum. Ya Allah Kak, suruh buang sampah aja lupa Kak. Dan pasti kamu ngomel ya, aku Iya. ngerjain semua, kamu satu aja nggak bisa lagi ya. Ngomongnya kalau ngomel-ngomel ngapak gitu gimana? Iya ngomel apa? Gimana sih biasanya kamu? Gue lo sedeleng sampai gue pating kelapret ya gue lo paling belarang. Pokoknya diresiki, dikongkon buang siki aja ngongkon baik. Ya, gimana nggak sabar laki kalau begitu mah? Oke, masih ada. Ada. Siapa yang paling protektif ke anak? 1, 2, 3. Pasti Ibu biasanya lebih perempuan kan? rata-rata. Iya. Protektif apa istri kamu? Kalau misalkan ada yang nggak sesuai yang dia tahu gitu, dia bisa strict banget sama aturannya dia gitu, ke anak. Pernah marah sama kamu karena ada aturan yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan nggak? Waktu itu pernah nggak sih ya? Marah banget sih enggak ya. Enggak ya. Paling kayak yang aduh yang gue anaknya gue wis benjut pingpiran dase gitu kan. Maksudnya kayak kejedot terus gitu loh Kak. Tapi emang maksudnya kalau laki-laki sama perempuan tuh pola pikirnya berbeda. Berbeda. Kalau sebagai ibu tuh takut anaknya kenapa-napa, tapi kalau ayah takut anaknya nggak bisa apa-apa gitu. Oh, benar. Jadi kayak Kalimatnya bagus loh. Kalau ibu Perempuan, takut anaknya anaknya kenapa-napa. Kalau ayah takut anaknya nggak Nggak bisa bisa apa-apa. apa-apa. Kalau kamu, Aku? ya. Ya gini-gini aja. Pokoknya buat kalian sukses menjadi orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Ini kan namanya pelajaran ya. Iya. Kita nggak pernah tahu ya. Maksudnya awalnya juga nggak pernah ada yang Benar. ngasih tahu dari awal harus seperti apa. Ada rencana untuk nambah momongan? Saat ini sih belum ya. Belum, karena menurut kami sih kami sepakat dan sependapat bahasanya sekarang untuk membesarkan anak dengan memenuhi tangki cinta kasihnya dulu. Sepakat dan sependapat. Sepakat dan sependapat atau sepakat atau memaksakan pendapat? Ya kalau saya pilih ini, terus dia pilih ini, kita berdiskusi hasilnya yang ini. Itulah keunggulan seorang istri ya. Kita bahas lagi tetap di Bagi-Bagi Ambyar. Percaya bila harus meninggalkan